Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 27 dengan judul Fall in Love 0. Keributan di ruangan Abiasa kurang lebih sama seperti bisingnya klakson dari mobil dan motor yang berjejalan di jalan raya ketika jam makan siang. Lapar membuat mereka tak sabaran jadi seperti ingin melahap orang. Ya, begitulah yang terjadi di sini. Menyaksikan bagaimana Galen berdebat dengan Keira, Hedy yang merasa bersalah karena melibatkan Keira dalam urusannya, kemudian kepala tim proyek yang hanya bisa melihat bagaimana atasan mereka ribut, kemudian Abiasa yang akan menyalahkan semua tim proyek yang terlibat kasus yang awalnya dimulai oleh Hedy yang berselisih paham dengan kepala tim proyek yang pria itu tangani. Setidaknya 2 jam mereka ribut, mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi tentunya Abiasa berada di posisi maha benar. Lalu di bawahnya ada Galen yang merasa berhak memberi wewenang kepada para manajer proyek yang bernaung di bawahnya. Kemudian kesepakatan diambil dengan hasil yang tak memuaskan beberapa pihak. Proyek yang Hedy tangani terpaksa diganti dengan manajer lain. Kemudian jika laporan yang diminta tak segera diselesaikan, kemungkinan pria itu akan mendapatkan penalti berupa dibebaskan dari beberapa proyek-proyek berikutnya, yang bisa jadi akan membuat pria itu kehilangan jabatannya. Terlebih jika dalam kasus ini, Galen menemukan kejanggalan. Sementara itu Keira, yang mengacaukan anggaran dana yang perusahaan berikan karena melakukan pemesanan untuk proyek lain yang sedang tidak wanita itu tangani, membuat wanita itu dipindahkan ke proyek pembangunan skala kecil di cabang yang baru saja dibuka. Itu berarti Keira diasingkan untuk sementara waktu, dan wanita itu langsung keluar dari ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata. Namun ada umpatan yang dapat Jemima dengar dari wanita pemilik lesung pipi itu saat melewati meja kerjanya. Galen bajingan! Jemima memaklumi murka Keira. Karena proyek yang ditangani wanita itu sudah berjalan 50%, kemudian tiba-tiba dia dipindah tugaskan ke proyek lain, yang jika bonusnya berupa poin itu diubah ke nominal, maka lebih besar biaya bensin mobilnya dibanding uang yang akan ia dapatkan. Sialnya lagi, entah sampai kapan wanita itu akan dibuang. Kalau mengingat kebiasaan Abiasa yang sulit untuk memberikan toleransi itu, setidaknya Keira baru akan diberi proyek penting setelah 1 tahun diasingkan. Itu hasil ulasan dari bagaimana Jemima bekerja dengan Abiasa selama ini. Kasihan. Tapi salah Keira sendiri yang tumben sekali bertindak impulsif. Jangan bilang cuma mau buat Pak Galen cemburu. Makanya menolong Hedy yang digosipkan dekat dengan Keira akhir-akhir ini. Melirik ponselnya yang bergetar, Jemima begitu hati-hati melihat pesan di grup pejuang kebebasan. Sejak tadi grup begitu ramai karena mereka bahagia dengan kedatangan Jemima. Bu Keira nangis, kata Mbak Hesti. Si Strong itu nangis pasti karena sesuatu yang dahsyat kan, Mim? Kata Bang Iksan. Spill, Mim, spill! Kata Tia. Kemudian ada pesan dari grup perusahaan yang juga tak kalah ramai. Namun pesannya berisi semangat untuk Hedy dan Keira. Padahal Jemima yang di sini tahu jika Abiasa dan Galen mengambil keputusan demikian agar tak ada manajer proyek yang menyepelekan kepercayaan yang sudah perusahaan berikan. Jangan sampai hal seperti ini terus terjadi. Kembali ke grup pejuang kebebasan, Jemima lalu mengetikkan pesan. Dia beritahukan penalti yang didapat Keira dan Hedy. Tapi setidaknya Keira masih beruntung karena Abiasa tak akan menurunkan jabatan wanita itu. Sementara Hedy, Jemima yakin jika pria yang baru 2 tahun menjabat posisi manajer proyek ini akan diturunkan jabatannya. Bisa juga akan pindah ke divisi lain. Para penjilat di grup sebelah lagi pada kumpul tuh. So ayah nyemangatin Bu Keira, kata Mbak Hesti. Di belakangnya juga pasti ngatain, kata Tia, yang incar Pak Galen kesenangan pasti. Lihat yang paling panjang lidahnya untuk ngejilat, kata Jemima. Rosita sialun. Kak Keira semangat ya. Pas Bu Kei sama Pak Galen, putus juga dia yang paling seneng, kata Tia. Di amit tua, dia chat gua dari tadi gue cuekin. Komplotannya juga, kata Jemima. Ngapain? Kata Bu Fatma. Cari bahan gosip lah, kata Jemima. Lo sih target dia paling empuk, kata Tia. Gue tahu. Tapi jahat gak sih kalau gue seneng Bu Keira kena kasus? Maksudnya gue gak jadi target bahan gibahnya mereka, kata Jemima.
Jahat sih, tapi bodoh amat. Lo datang di waktu yang tepat, Mim. Kata Bang Iksan. Abang memang terbaik, kata Jemima. Aku siap jadi tameng kalau ada yang ngatain Mbak Mima nanti. Duh brondongku, kata Jemima. Yusuf Bron. Astagfirullah. Jemima langsung mendekap ponsel ke dada ketika suara setan menyusup ke telinga. Menoleh ke samping, ia lihat Abiasa berdiri di belakangnya. Mbak Mima, kami permisi dulu. Kemudian pandangan teralih ke beberapa rekan kerja yang satu persatu mulai keluar. Galen yang terakhir menyusul lainnya tersenyum begitu cerah karena tuntutannya pada bawahan pembangkang Keira, Abiasa dengarkan dan mendapatkan hasil sesuai kemauan pria itu. Sebenarnya Galen adalah orang yang objektif. Jadi andai Keira tak salah pun, tak akan dicari-cari letak kesalahannya. Namun jika ada secuil saja salah pada Keira, mak akan digali sampai ke lubang semut untuk mencari kesalahan lainnya. Jemima pikir, agak mengerikan juga kalau menjadi mantan pria itu. Kalau mereka tahu saya suami kamu. Jemima tersadar lagi dengan keberadaan Abiasa yang masih ada di belakangnya. Pria yang sudah suram sejak pagi seolah memang tak ada kebahagiaan di hidupnya. Kecuali saat mengerjai Jemima, itu lalu melangkah menuju meja kerjanya kembali, meninggalkan hawa dingin mencucuk di tengkuk Jemima. Saya akan jadi bahan tertawaan karena istri saya terang-terangan mempunyai simpanan. Imbuh pria yang kini sudah duduk, menatap Jemima dengan serius. Mengusap tengkuknya, Jemima menatap layar komputer yang menunjukkan perhitungan bangunan dari tim perencanaan. Semua angka-angka dan gambar ini akan ia masukkan ke dalam slide presentasi yang sedang ia kerjakan. Benar. Di hari pertama bekerja, dia langsung diberi setumpuk tugas. Kamu mengabaikan saya? Klek! Jemima pikir Abiasa tak butuh tanggapannya. Melirik pria itu hati-hati, Jemima lalu edarkan pandangan sebelum membuat senyum ke arah bos yang masih terus menatap tajam. Makanya hubungan kita dirahasiakan, Pak. Jawabnya kemudian disusul kekeh tanpa nada. Kering, seperti kerongkongan Jemima. Haus, dan juga lapar, karena Jemima belum sama sekali makan. Tapi keluar mengambil jam istirahat rasanya tak mungkin, karena jangankan mengambil jeda istirahat, dia tetap akan lembur meski tak melakukan apapun selain bekerja. Jadi kamu mengiyakan kalau Yusuf selingkuh? Jemima menggeleng cepat bersama kibasan tangannya. Enggak, Pak. Cuma teman. Lirikan pria itu makin tajam tertuju pada Jemima, seolah sedang menyelidiki kebenaran di balik ucapan itu. Tapi kemudian Abiasa mendesah lambat sebelum kembali menatap pekerjaannya lagi. Seperti tak mau menjadikan Yusuf sebagai bahan perdebatan di antara mereka. Tumben sekali. Bagaimana tempat tinggal baru kamu? Kembali fokus dengan pekerjaannya pula, Jemima lalu mengangguk. Nyaman, Pak. Makasih sudah dicariin kos yang bagus. Pria itu membayarkan sewa selama 2 bulan untuk memastikan apakah tempat itu memang aman dan nyaman. Jika Jemima betah, maka akan dilanjutkan untuk 1 tahun ke depan tanpa harus memikirkan biaya sewanya karena Abiasa yang menanggung itu semua. Katanya itu adalah fasilitas untuk Jemima yang kembali bekerja dengan Abiasa. Apa preman itu masih mengganggu? Melirik Abiasa yang tatapannya fokus ke lembar kerja yang sedang diperiksa, Jemima menggeleng pelan. Sebenarnya masih diganggu. Tapi itu bukan masalah besar, karena preman buruk rupa itu bahkan tak bisa masuk ke area kos baru Jemima. Hanya jika Jemima keluar saja, harus hati-hati karena si preman bisa saja menungguinya. Bapak kos yang lama berkata jika preman bernama Rhaegar itu akan mengejar sampai ke ujung dunia target yang diinginkan. Jika belum dapat, maka tak akan berhenti. Apalagi Jemima yang menolak dan terus menghindar malah seperti tantangan tersendiri. Entah kesialan apa yang mengikuti Jemima saat ini. Semenjak pernikahannya dengan Daria gagal, nasib buruk datang satu persatu. Dosakah jika ia katakan Abiasa salah satu nasib buruk yang menimpa dirinya? Enggak, Pak. Ucapnya kemudian karena Abiasa tak melihat gelengannya. Jemima tak mau merepotkan Abiasa lagi dengan masalah pribadinya. Toh jika mengadu pun, ia hanya akan mengalami kejadian seperti malam itu. Dimarah? Tapi apa dia masih marah? Sebenarnya Jemima tak pernah bisa menebak dengan pasti suasana hati Abiasa. Malam itu terkesan merajuk, tapi di pagi harinya sudah bersikap biasa saja. Dan tadi Abiasa terlihat marah. Pastinya juga karena masalah yang dibuat Hedy dan Keira, ditambah dia yang terlambat. Tapi sekarang sudah bersikap biasa saja. Malah, rasanya sekarang terkesan begitu tenang. Atau memang dia sudah lupa. Karena bagi Abiasa pasti itu tak penting, kan? Padahal Jemima masih terus mengkhawatirkan kemarahan Abiasa yang berjanji tak akan menyentuhnya lagi. Itu terdengar seperti kabar baik, namun juga kabar buruk.
Kok buruk sih, Mim? Baguslah. Saya sudah meminta satpam kos baru untuk menjaga kamu. Iya, satpam tersebut pun mengatakan demikian. Tapi ketika preman itu terlihat mondar-mandir, si satpam yang usianya belum terlalu tua itu hanya diam. Katanya Rhaegar tampak begitu garang. Terlebih, tak sedikit orang yang mengenal Rhaegar sebagai preman yang cukup ditakuti. Terima kasih, Pak. Jemima menahan desahnya hanya karena kembali memikirkan Abiasa yang terlihat tak marah. Abiasa yang biasa saja. Mungkin karena ini di kantor, jadi hubungan mereka yang kemarin pun seolah tak pernah ada. Tapi mengapa Jemima merasa sedih? Tidak. Ketika pikiran itu terlintas, Jemima lalu menggeleng. Nggak usah mikir macam-macam ya, Mima. Abiasa bersikap sebagai atasan alih-alih berlagak bak suami merupakan hal yang bagus. Kamu kenapa jadi suka cari perkara sih, Mim? Udahlah, ayo pesan makanan. Wanita itu kemudian mengirim pesan ke grup Pejuang Kebebasan. Jemima. New Black Dongs? Titip gua. Full checker ya. Terus nasi ayam teriyaki tanpa cabe. Katanya di kantin ada penjual makanan seblak baru yang rasanya lebih nikmat dari penjual lainnya. Baru masuk, Jemima langsung mendapatkan info terbaru tentang makanan apa saja yang ada di kantin kantor yang letaknya ada di belakang, dekat gudang material dan alat. Siang ini dia hanya ingin makan sesuatu yang panas dan pedas agar pikiran aneh-anehnya ini teralihkan. Sementara nasi ayam teriyaki ia pesankan untuk Abiasa yang pastinya belum makan juga. Kembali ke rutinitas semula, Jemima harus menjadi asisten yang penuh kepedulian termasuk menjaga kesehatan Abiasa. Ya, karena jika pria itu sakit, maka akan sangat merepotkan. Segera ambil jadwal saya ke Diva dan beberapa file yang entah sudah dikerjakan apa belum. Terdengar Abiasa berdecak jengah. Pekerjaannya tidak pernah beres. Tapi ini jam makan siang, Pak. Kayaknya dia nggak di mejanya. Diva itu kan orang yang tepat waktu, khususnya ketika jam istirahat dan jam pulang. Mendengkus kesal meski tatapan tak berpindah dari layar komputer di depannya, Abiasa lalu bersuara tegas. Dia punya waktu untuk beristirahat di saat pekerjaannya kacau, karena dia saja. Lalu melempar beberapa undangan ke atas meja. Kamu lihat, Baru kemudian Abiasa memandang ke arah Jemima yang tatapannya jatuh ke undangan yang barusan Abiasa lempar. ini adalah undangan yang harusnya dia sampaikan ke saya setidaknya 2 hari sebelum tanggal undangan. Tapi dia baru meletakkan di meja saya setelah lewat dari tanggalnya. Berdiri dari duduknya, Jemima yang mendengar keluhan Abiasa lalu mengambil beberapa undangan di atas meja pria itu. Masalahnya bukan soal ini hanya undangan pernikahan atau pesta perayaan biasa. Yang membuat Abiasa kesal adalah beberapa undangan datang dari klien penting dan para investor yang harus dijaga kepuasannya terhadap Century Giant, khususnya Abiasa yang diberi kepercayaan untuk memegang kendali dalam perusahaan. Setidaknya, meski tak datang langsung, ada perwakilan yang Abiasa tunjuk sebagai pengganti pria itu. Tapi jika tak sama sekali datang, apalagi jika kado dan ucapan selamat datang menyusul, maka akan dianggap telah meremehkan. Nanti saya tanya sekalian ke Diva, apa ada undangan lainnya yang mungkin belum terlambat untuk didatangi. Terserah. Abiasa terdengar begitu lelah. Kembali ke meja kerjanya, Jemima mulai mencari kontak para pemilik undangan yang Abiasa tak datangi. Untuk menjaga kepercayaan kolega, dia akan meminta maaf dan menjelaskan alasan mengapa Abiasa tak dapat datang bahkan tanpa pemberitahuan. Tapi kemudian Jemima mendesah susah. Kenapa kerjaannya banyak banget? Ini semua karena Diva. Mengangkat kepala tepat ketika terdengar ketukan, Jemima lalu melihat ke arah pintu yang kemudian terbuka. Tampaklah Diva yang beberapa saat lalu Jemima datangi untuk mengambil beberapa berkas. Dan alhasil ia langsung disinisi oleh sekretaris Abiasa itu. Bapak ada tamu. Suruh masuk. Tanpa melihat ke arah pintu, Abiasa langsung mempersilakan. Sementara Jemima yang penasaran terus melihat ke arah pintu untuk tahu siapa yang ingin menemui Abiasa, karena pria itu tak sama sekali mengatakan padanya jika akan memiliki tamu. Siang ya, Sa. Suara perempuan kemudian disusul sosoknya yang melangkah masuk, menciptakan ketukan tegas dari heels dan lantai yang beradu. Jemima membulatkan bibir atas kedatangan salah seorang aktris yang membintangi salah satu film terbaru yang masih diputar di bioskop. Juga, wanita ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya wanita yang berusaha Lerita jodohkan dengan Abiasa. Loh, Mima? Wanita itu langsung mendapatkan eksistensi Jemima yang segera memberikan cengiran lebar. Apa kabar, Mbak? Namanya Seina, aktris yang wajahnya sering warawiri di TV karena selain bakat, wajahnya pun luar biasa cantik.
Baik, Mima. Menarik kursi di hadapan meja Abiasa yang masih sibuk bekerja, Seina menatap Jemima dengan kerutan heran. Katanya resign? Balik lagi, Mbak. Kebutuhan rumah tangga besar juga ya. Jadi kerja lagi, hitung-hitungan bantu. Cepat sini mana proposalnya. Abiasa menginterupsi ucapan Jemima, membuat Seina yang datang dengan maxi dress berpotongan Sabrina pada bagian lehernya itu berdecak. Nggak sabar banget. Jemima hanya tersenyum samar sambil kembali memperhatikan pekerjaannya, namun diam-diam melirik ke arah Abiasa yang tampak mendengarkan Seina. Mereka seperti sedang membahas bisnis. Tapi, sejak kapan hubungan mereka kembali dekat? Karena yang Jemima ingat, Seina sudah tak mau mendekati Abiasa lagi semenjak pria itu membiarkan Seina menunggu selama 2 jam lebih dan akhirnya malah pulang, bukannya menghampiri Seina yang datang menjenguk pria itu di kantor. Jemima yang menemani Seina waktu itu tahu sekali bagaimana kemarahan wanita yang memiliki potongan rambut sebatas bahu itu. Melihat ponselnya yang bergetar, Jemima melihat panggilan dari Tia. Ia langsung menjawabnya meski lirikan terus berusaha lari ke arah Abiasa yang kini memperhatikan Seina. Cara pria itu menatap lawan jenis membuat hati Jemima berdebar bersama rasa nyeri. Padahal tak ada yang spesial dari tatapan Abiasa yang terkesan dingin itu. Halo, Mim. Mima? Hah? Ia buang pandangan dari Abiasa tepat ketika pria itu meliriknya dengan alis bertaut. Ya, Beb? Titipan lo di meja Diva. Oke, gua ambil. Makasih, Beb. Mematikan panggilan, Jemima lalu berpamitan untuk mengambil makanannya sebentar. Hanya dijawab dengan anggukan Jemima yang berjalan menuju pintu baru sadar dengan paper bag yang Seina bawa, seperti bingkisan berisi makanan. Entah mengapa, wanita yang mendatangi Abiasa selalu saja membawa makanan untuk pria itu, padahal Abiasa tak memakan satu pun makanan yang dibawa. Selain itu juga, apa mereka tak bertanya lebih dahulu makanan kesukaan atasannya itu? Mereka selalu membawa camilan manis dan makanan berat yang pedas. Padahal untuk camilan, Abiasa hanya menyukai rissoles dengan isian sayur tanpa daging atau ayam dan martabak mesir yang disiram saus keju. Itu saja. Sedangkan makanan berat, pria itu lebih suka makanan dengan lauk yang tak pedas seperti apa yang Jemima bawa saat ini. Tapi pria itu sudah dibawakan bekal oleh Seina. Mungkin saja kali ini yang Seina bawa adalah makanan kesukaan pria itu, kan? Kembali duduk di kursinya setelah membawa makanan yang ia pesan, Jemima yang tak mau mengganggu pembicaraan serius Seina dan Abiasa, lalu makan dengan tenang tanpa basa-basi menawarkan. Gue yakin usaha ini pasti sukses, Yasa. Jadi tolong sponsornya ya. Mengakhiri perbincangan, Seina lalu menyodorkan paper bag yang ia letakkan di lantai, kemudian membawanya ke atas meja. Gue balik sekarang. Wanita itu berdiri dan menegur Jemima yang makan sambil bekerja. Berdedikasi sekali memang asisten Abiasa itu. Mima, aku pergi dulu ya. Jemima mengangguk dengan senyumnya lalu diam-diam melirik Abiasa yang berdiri, mengambil paper bag yang Seina berikan dan membawanya menuju meja di dekat sofa. Tak mau bertanya apapun tentang kedatangan Seina dan bisnis apa yang mereka bicarakan, Jemima berlagak fokus dengan makanannya sendiri, meski entah mengapa ada kecewa yang datang ketika ia melihat apa yang Abiasa lakukan sekarang. Menyusun makanan yang Seina bawa di atas meja. Dia makan sendiri saja nasi ayam teriyaki ini. Jemima berhenti mengunyah ketika nyeri begitu jelas menekan dadanya, padahal ia sudah berusaha untuk baik-baik saja. Kamu cari penyakit ya? Tersentak lagi oleh suara Abiasa yang terlalu dekat, Jemima lalu menoleh ke belakang namun teralihkan kembali ketika mangkuk berisi seblak dengan kuah berwarna merah itu diambil oleh Abiasa. Bapak makan siang. Saya tidak yakin kamu sempat sarapan karena harus berangkat terburu-buru. Ya, itu benar. Lalu mengapa Abiasa mengambil makanan miliknya kalau tahu dia sekarang pasti sangat lapar? Makanya sekarang saya makan, Pak. Pria itu tak mendengarkan Jemima karena Abiasa malah melangkah pergi menuju pintu dan keluar, lalu tak lama kembali masuk dengan tangan kosong yang membuat Jemima merengut kesal. Makan itu. Dagu Abiasa bergerak menuju meja yang segera Jemima tatap dengan kerutan dalam, sedang perasaan kesalnya langsung menguap hilang. Itu Abiasa siapkan untuk dirinya. Nyeri di balik dada berganti dengan rasa menggelitik. Ini punya saya kan? Lalu kembali menatap Abiasa. Jemima melihat box makanan yang ia pesankan untuk Abiasa sudah berada di tangan pria itu. Melihat bagaimana jemari dengan urat menonjol itu memegang box makanan yang Jemima pesankan khusus untuk Abiasa, mencipta desiran aneh di hati Jemima. Ayo makan. Pria itu bersuara lagi ketika Jemima kebingungan mengambil napas untuk mengisi oksigen ke dalam paru-parunya yang menyempit.
Jemima, ayo. Abiasa berdiri di dekat kulkas yang berada di sudut ruangan, di sisi samping sofa panjang. Segera mengangguk dengan detak jantung yang berlarian, wanita itu cepat-cepat duduk ke sofa dan melihat beberapa jenis makanan kesukaannya. Tapi, mengapa Saina lagi-lagi membawakan makanan yang takkan Abiasa sentuh? Sst, mengangkat bahu kiri ketika menerima rasa dingin yang tiba-tiba menempel di pipinya, Jemima yang berdesis, lalu memegang benda yang masih memberi sejuk di wajahnya, yang terasa seperti terbakar. Kamu kepedesan? Sebuah botol minuman dingin dengan perasa jeruk yang Abiasa berikan padanya dengan cara tak biasa. Pria itu bisa meletakkannya di meja, tapi mengapa malah menempelkannya di pipi Jemima? Wanita itu jadi makin kesulitan bernapas kalau begini. Mengambil cepat botol yang tak mampu melawan panas di wajahnya, Jemima lalu mengambil satu kotak makanan yang berisi nasi dan potongan daging dengan saus lada hitam dan potongan cabai serta warna-warni paprika. Ayo makan, Pak. Tapi kemudian wanita itu hanya diam sambil terus menatap makanan yang Saina bawakan, tapi Abiasa hidangkan untuknya, karena merasa tak akan bisa menelan apapun sampai respons tubuhnya yang berlebihan ini kembali normal. Entah itu detak jantung yang berdegup terlalu kencang, desir darah yang bergerak seolah melawan arah, denyut nadi yang terasa geli dan napasnya yang terengah terlalu kentara. Lain kali jangan makan makanan pedas seperti tadi sebelum makan nasi. Muka kamu sampai merah begitu. Abiasa duduk di hadapan Jemima, yang kemudian menatap pria itu sambil menekan hasrat untuk berteriak di telinga pria, yang kini malah makan dengan tenang setelah membuat dirinya menggelepar. Jemima tak kepedasan. Hanya saja perlakuan Abiasa seperti api yang membakar tubuhnya, akalnya, dan mencipta percikan bara pada perasaannya. Nggak boleh, Mima. Nggak boleh. Jemima tak boleh memiliki perasaan apapun pada Abiasa. Itu haram hukumnya.